Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Bro Best. Kali ini Mas Bro akan membahas tentang soal seleksi P3K terbaru dan terupdate khusus untuk teman-teman guru honorer yang akan mengikuti seleksi P3K. Sebelum itu, Mas Bro perlu jelaskan bahwa soal seleksi P3K itu terdiri dari 4. Yang pertama yaitu tes kemampuan manajerial, dan kedua tes kemampuan sosio-kultural, ketiga tes kemampuan integritas, dan keempat adalah tes kemampuan teknis. Pada video kali ini Mas Bro akan membahas tentang tes kemampuan manajerial. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja pada contoh soalnya. Soal pertama, tuntutan tugas Anda adalah mencapai target produksi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Akibat kelelahan fisik, Anda melakukan kesalahan sehingga produk tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Tetap menghitung produk cacat dalam pencapaian produk hari ini. B. Mengakui ada kesalahan dan siap menerima konsekuensi dari hal tersebut. C. Menginformasikan ada beberapa produk cacat pada rekan kerja. D. Mengakui kesalahan dan menginformasikan kepada rekan sekerja. E. Mengakui kesalahan tetapi tidak mau bertanggung jawab sendiri karena kerja tim. Untuk soal nomor 1, jawabannya adalah B. Mengakui ada kesalahan dan siap menerima konsekuensi dari hal tersebut. Nomor 2, kelompok Anda sedang mengerjakan tugas dan mengalami hambatan untuk menyelesaikannya. Sebagai ketua kelompok, apa yang akan Anda lakukan? A. Memberi alternatif penyelesaian masalah kepada kelompok. B. Membantu kelompok dengan mencari penyelesaian masalah. C. Menunggu arahan kelompok dalam mencari penyelesaian masalah. D. Mengajak kelompok berdiskusi untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah. E. Memberi arahan kelompok untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah. Jawaban yang paling tepat adalah mengajak kelompok berdiskusi untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah. Nomor 3, Anda melihat cara kerja dalam kelompok Anda kurang efektif dan efisien. Yang Anda lakukan adalah A. Melaporkan kepada atasan dan meminta arahan mereka. B. Mengajak seluruh anggota tim untuk mengevaluasi hasil kerja kelompok. C. Menawarkan metode baru yang lebih efektif kepada anggota. D. Berbicara pada salah satu anggota tim tentang penilaian Anda. E. Melaporkan kepada atasan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Menawarkan metode baru yang lebih efektif kepada anggota. Nomor 4, menurut Anda, cara yang paling efektif untuk menggerakkan program-program yang sesuai dengan keinginan Anda adalah A. Menjanjikan imbalan. B. Memberikan sanksi. C. Memberikan contoh. D. Menjadi panutan. E. Memimpin dengan keras. Jawaban yang paling tepat adalah memberikan contoh. Ya, jadi jelas bahwa seorang pemimpin itu harus memberikan contoh kepada bawahannya. Soal berikutnya, nomor 5. Anda merasa anggota kelompok Anda kurang kompak satu sama lain. Apa yang Anda lakukan? A. Mendiskusikan hal ini dengan salah satu anggota tim yang nyambung saja. B. Mengeluhkan pada teman yang Anda percaya. C. Mencoba membuat kegiatan yang dapat mengakrabkan sesama anggota.
D. Membuat kegiatan yang dapat mengakrabkan sesama anggota dengan melibatkan keluarga. E. Melakukan pendekatan personal setiap anggota agar masing-masing anggota bisa saling memahami. Jawaban yang paling tepat adalah E. Jelas ya? Melakukan pendekatan personal setiap anggota agar masing-masing anggota bisa saling memahami. Nomor 6. Sebagai ketua tim, Anda memiliki informasi terbaru yang berkaitan dengan pekerjaan yang dibebankan pada Anda. Apa yang akan Anda lakukan? A. Membagi informasi tersebut saat diperlukan kelompok. B. Membagi informasi tersebut kepada semua anggota kelompok. C. Membagi informasi tersebut hanya kepada anggota kelompok yang dipercaya. D. Membagi informasi tersebut kepada atasan saja. E. Menginformasikan kepada atasan saja. Jawaban yang paling tepat adalah membagi informasi tersebut kepada semua anggota kelompok. Nomor 7. Saat menghadapi hambatan dalam penyelesaian tugas, yang saya lakukan adalah A. Mencari data pendukung berkaitan dengan tugas tersebut. B. Tetap fokus memecahkan masalah. C. Meminta bantuan rekan lain untuk menyelesaikan tugas. D. Mendelegasikan pekerjaan kepada rekan lainnya. E. Meminta arahan pimpinan untuk menyelesaikan tugas. Jawaban yang paling tepat adalah mencari data pendukung berkaitan dengan tugas tersebut. A. Sangat jelas. Nomor 8. Saya berhasil mengatasi tantangan terutama karena saya A. Mendapat bantuan dari teman. B. Berani mencoba hal-hal yang tidak berisiko. C. Berani mencoba dengan segala resiko. D. Tidak putus asa menghadapi kegagalan. E. Selalu mendapat bantuan dari teman. Jawaban yang tepat adalah C. Tidak putus asa menghadapi kegagalan. Nomor 9. Menurut saya, orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan oleh A. Bertahan pada cara yang telah ada. B. Berpikir mencoba usaha lain. C. Menunda ketika melihat resikonya. D. Bertahan pada cara yang tidak praktis. E. Mundur begitu melihat resikonya. Jawaban yang paling tepat adalah mundur begitu melihat resikonya. Ya, jadi kebanyakan memang orang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya itu disebabkan karena begitu lihat resikonya langsung mundur. Nomor 10. Ide-ide yang saya kemukakan di hadapan orang banyak biasanya dianggap sebagai gagasan yang A. Umum. B. Biasa saja. C. Usang. D. Jauh ke depan. E. Besar. Jawaban yang paling tepat yaitu D. Jauh ke depan. Jadi gagasan yang biasa saya kemukakan di hadapan orang banyak itu adalah jauh ke depan. Soal nomor 11. Dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya A. Selalu mencari alternatif lain agar tidak mengambil keputusan sendiri. B. Tidak berani mengambil keputusan sendiri. C. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diberikan kepada saya. D. Menyadari bahwa keputusan pimpinan diperlukan jika keputusan tersebut di luar wewenang saya. E. Tidak berani mengambil keputusan sendiri meskipun tugas tersebut tanggung jawab saya. Jawaban yang paling tepat adalah C. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diberikan kepada saya. Jadi ini adalah cerminan seorang yang tanggung jawab. Nomor 12. Menurut saya, 10 tahun setelah saya diangkat sebagai PNS, saya akan menjadi A. Bukan PNS lagi. B.
PNS masih sebagai pelaksana di unit yang pertama kali saya diterima. C. PNS masih sebagai pelaksana di unit lain yang sesuai dengan kompetensi saya. D. Masih sebagai pelaksana di unit lain yang sesuai dengan kompetensi saya. E. Pejabat struktural atau tenaga fungsional yang profesional dalam bidangnya. Jawabannya adalah E. Pejabat struktural atau tenaga fungsional yang profesional dalam bidangnya. Ya, jelas sudah 10 tahun berarti sudah dianggap profesional di dalam bidangnya. Ya, seperti itu ya analisanya. Nomor selanjutnya, saya baru saja dimutasikan ke unit lain yang sama sekali baru bagi saya. Sikap saya adalah A. Berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit melalui rekan sejawat. B. Berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. C. Duduk-duduk saja sambil menunggu perintah atasan. D. Mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan sejawat. E. Mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan satu tim. Jawaban yang tepat adalah B. Berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. Jadi di sini adalah yang pertama kali kita lakukan, yaitu tentunya kita harus memahami dulu mekanisme kerja unit melalui arsip-arsip atau aturan kebijakan yang ada. Setelah itu baru kita tanya kepada teman sejawat. Oke, lanjut soal nomor 14. Anda mendapatkan promosi jabatan yang sangat Anda idam-idamkan. Sikap Anda: A. Berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri serta keluarga. B. Sulit menahan diri untuk tidak bangga dan bahagia hingga semua orang harus tahu mengenai promosi saya. C. Merasa bangga dan bahagia serta mengadakan syukuran dengan keluarga. D. Bangga dan bahagia atas diri sendiri. E. Merasa bangga dan bahagia dan menyuruh keluarga mengadakan syukuran. Jawaban yang paling tepat adalah berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri serta keluarga. Jadi jelas ya, di antara jawaban ini yang lainnya adalah membanggakan diri sendiri, dan membanggakan diri sendiri itu cenderung menimbulkan sikap yang tidak baik, yaitu sikap sombong. Jadi jawaban yang paling tepat adalah berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri serta keluarga. Lanjut. Nomor 15. Perusahaan tempat Anda kerja saat ini mengalami penurunan yang disebabkan atasan yang baru sangat kaku dan tidak terlalu paham mengenai kondisi pasar. Sementara kamu sangat memahami kondisi pasar dan mengerti strategi peningkatan target. Apa tindakan yang Anda pikirkan? Macam status. A. Seharusnya atasan lebih terbuka dan tidak kaku dan menerima semua masukan dari tim. B. Saya mengajukan ide secara pribadi dan mengemukakan kemampuan serta strategi untuk memperbaiki kinerja perusahaan. C. Mengajak atasan dan semua tim untuk mengatur jadwal diskusi secara rutin untuk bertukar pendapat. D. Membiarkan saja karena sebagai atasan dia harus mampu mengkoordinasi tim dengan baik dan punya strategi sendiri. E. Sepakat dengan tim yang lain untuk biasa saja karena semua anggota juga tahu perilakunya yang kaku. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu saya mengajukan ide secara pribadi dan mengemukakan kemampuan serta strategi untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Ya, maksudnya adalah memberikan ide-ide dari pribadi karena sudah memahami kondisi pasar dan sementara bosnya belum terlalu memahami kondisi pasar.
Tentunya penyampaiannya dengan cara penyampaian yang santun. Lanjut, nomor 16. Jika saya sedang bertugas penting ke suatu tempat dengan mobil dinas, kemudian mobil dinas mogok di jalan, apa yang saya lakukan? A. Balik ke kantor, ambil mobil, kemudian berangkat lagi. B. Cek, kemudian panggil bengkel. C. Tinggalin mobil, kemudian pesan angkutan lain untuk menuju tempat dinas. D. Coba benerin mobil sendiri, kalau tidak bisa baru panggil bengkel. E. Tinggalin mobil dan balik ke kantor minta instruksi atasan. Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah tinggalin mobil kemudian pesan angkutan lain untuk menuju tempat dinas. Ya, jelas ya. Kalau balik ke kantor jelas waktu akan tersita. Bisa jadi sampai ke tempat dinas lambat. Kemudian kalau kita pilih cek kemudian panggil bengkel, butuh waktu, jelas kita akan terlambat. Kemudian kalau pilihan D, coba benerin mobil sendiri, kalau nggak bisa, itu juga membutuhkan waktu, jelas akan terlambat. Dan E, meninggalkan mobil, balik ke kantor minta instruksi atasan. Nah, ini lebih akan terlambat sampai ke tempat dinas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Tinggalin mobil, kemudian pesan angkutan lain untuk menuju tempat dinas. Nomor 17. Dengan perkembangan IT yang pesat, bagaimana kita menanggapinya untuk pekerjaan kita? A. Belajar teknologi informasi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja. B. Belajar teknologi informasi dengan penuh sukacita karena menyukai bidang tersebut. C. Belajar teknologi informasi agar pekerjaan cepat selesai. D. Belajar teknologi informasi agar dapat mengerjakan tugas dengan baik. E. Tidak belajar teknologi informasi karena tidak menyukainya. Jawaban yang paling tepat adalah belajar teknologi informasi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja. Jelas ya teman-teman. Nomor 18. Anda seorang resepsionis di suatu kantor yang bergerak dalam bidang pelayanan. Banyak keluhan yang ditujukan pada instansi tempat Anda bekerja. Padahal di instansi Anda tersebut terdapat fasilitas untuk keluhan online. Sikap Anda adalah A. Menerima keluhan para konsumen sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. B. Menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. C. Menerima dan menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. D. Menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. E. Mendengarkan keluh kesah konsumen tentang masalahnya dan mengajarnya secara cara menyampaikan keluhan secara online. Jawaban yang tepat adalah menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Cukup jelas ya. Jadi diterima sarannya, kemudian ditanggapi keluhannya, kemudian sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Cukup jelas. Sekarang kita lanjut nomor 19. Anda sedang mengerjakan tugas di perpustakaan dan 1 jam lagi harus selesai. Tiba-tiba ada teman Anda yang menanyakan letak suatu buku. Apa yang Anda lakukan? A. Menyuruhnya untuk bertanya ke petugas perpustakaan. B. Menyampaikan kalau Anda sedang sibuk. C. Memberitahukan hanya letak rak dan posisi bukunya saja.
D. Meninggalkan pekerjaan Anda sebentar untuk mengantarnya menunjukkan buku yang dimaksud dan kembali melanjutkan pekerjaan Anda. E. Mengatakan tidak tahu posisi buku tersebut. Jawaban yang tepat adalah menyuruhnya untuk bertanya ke petugas perpustakaan. Cukup jelas? Selanjutnya nomor 20. Rekan kerja di sebelah diberi tugas baru oleh atasan, padahal pekerjaan sebelumnya belum selesai dan ia tampaknya tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Sebagai rekan kerja, apa yang kamu lakukan? A. Membantunya setelah menyelesaikan pekerjaan sendiri. B. Menawarkan secara langsung bagian mana yang bisa dibantu. C. Mengajak teman-teman lain untuk membantu pekerjaannya. D. Memberikan semangat kepada dia. E. Membiarkannya. Jawaban yang tepat adalah membantunya setelah menyelesaikan pekerjaan sendiri. Ya, jelas ya, kita harus profesional, kita bantu teman dengan syarat kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita. Oke, nomor 21. Anda sebagai ketua RT dan diundang untuk menghadiri acara keagamaan kaum minoritas. Apa yang Anda lakukan? A. Menghadiri undangannya dan mengikuti tiap sesinya. B. Mengirimkan wakil untuk menghadiri acaranya. C. Menolak karena tidak sesuai dengan agama yang saya anut. D. Menolak dan tidak menghadirinya dengan alasan sedemikian rupa agar meyakinkan mereka. E. Menghadiri undangannya meski tidak harus sampai selesai acara tersebut. Ya, jawaban yang paling tepat adalah menghadiri undangannya meski tidak harus sampai selesai acara tersebut. Cukup jelas? Sekarang nomor 22. Jika Anda mempunyai jadwal setelah pulang kerja untuk merayakan ulang tahun orang tua, tetapi atasan Anda mengajak untuk dinas keluar kota, apa yang Anda pilih? A. Ikut atasan dinas keluar kota. B. Ikut atasan dinas keluar kota dengan syarat diperbolehkan pulang lebih cepat. C. Ikut dinas tapi izin ke atasan untuk pulang cepat karena sudah janji dengan orang tua. D. Menolak secara halus dan izin jika tidak bisa karena sudah ada janji. E. Mohon ke atasan untuk minta waktu mempertimbangkan jadwal keduanya agar bisa ikut. Jawaban yang paling tepat adalah ikut atasan dinas keluar kota. Ya, jadi ini adalah bentuk profesionalitas kita dalam bekerja. Di waktu kerja kita harus kerja. Ikut atasan dinas keluar kota itu adalah jam kerja. Jelas, berarti kita dalam menjawabnya kita harus pertimbangkan nilai keprofesionalan kita dalam bekerja. Oke, lanjut nomor 23. Suatu hari Anda sedang makan bersama rekan kerja. Beberapa kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi ini adalah A. Memberikan ia uang lalu menyuruh untuk pergi. B. Memberikan ia sisa makanan dan uang. C. Membelikan makanan. D. Menanyakan di mana orang tuanya dan lalu mengantarkan anak itu ke orang tuanya. E. Menyantuninya. Jawaban yang paling tepat adalah C. Membelikan makanan. Cukup jelas? Nomor 24. Saat presentasi kelompok, anggota yang seharusnya jadi pembicara tidak bisa datang. Sebagai ketua tim, kamu sebaiknya A. Menelepon orang tersebut sambil memikirkan alternatif. B. Menyemangati anggota tim yang lain. C. Marah. D. Lapor ke dosen dan minta arahan. E. Dimusyawarahkan dengan anggota kelompok untuk menentukan siapa yang akan melakukan presentasi. Jawaban yang tepat adalah E. Dimusyawarahkan dengan anggota kelompok untuk
kemudian menentukan siapa yang akan melakukan presentasi. Cukup jelas? Nomor 25. Pertimbangan dalam memilih anggota tim adalah A. Yang sevisi saja, B. Yang memiliki latar belakang yang berbeda, C. Pentingnya pendapat atasan, D. Yang mau bergabung, E. Yang mudah bergaul dengan siapa saja. Jawaban yang tepat adalah yang memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, pilihan ini dipilih ini cenderung ke jawaban karena memperkaya perspektif sudut pandang dalam pengambilan keputusan. Jadi jika kita mengambil dari latar belakang yang berbeda, kita akan banyak mendapatkan perspektif atau sudut pandang dalam pengambilan sebuah keputusan. Oke, lanjut. Nomor 26. Kamu menemukan artikel di internet yang bisa membantu pekerjaan. Bagaimana sikap Anda? A. Menerapkan dalam pekerjaan. B. Memberitahu rekan kerja yang dekat saja. C. Memberitahu saat rapat. D. Memberitahu rekan kerja yang mau tahu saja. E. Memberitahu kepada rekan-rekan sekantor. Jawaban yang paling tepat adalah memberitahu saat rapat. Jadi memberitahu saat rapat ini bisa didengarkan oleh seluruh anggota kerja atau tim kerja, rekan-rekan kerja. Nomor 27. Psikologi keorganisasian adalah ilmu yang membahas tentang A. Perilaku manusia berhubungan dengan manusia lain. B. Perilaku manusia untuk berproduksi. C. Perilaku manusia dalam berorganisasi. D. Perilaku manusia dalam masyarakat. E. Perilaku manusia dengan lingkungan. Jawaban yang tepat adalah perilaku manusia dalam berorganisasi. Cukup jelas? Nomor 28. Sikap kepemimpinan dalam organisasi yang baik kecuali A. Menggebu-gebu, B. Karismatik, C. Menghargai orang lain, D. Tenang, E. Mengayomi. Jawaban yang tepat adalah menggebu-gebu. Ini ada kata kecuali. Cukup jelas. Nomor 29. Masalah paling vital dalam organisasi dan sering menjadi tantangan manajer adalah A. Masalah sistem dan prosedur kerja, B. Masalah teknologi yang selalu berubah, C. Masalah konsep dan perencanaan, D. Masalah manusia dan perilakunya, E. Masalah manusia dan keinginannya. Jawaban yang tepat adalah masalah manusia dan perilakunya. Nomor 30. Pada saat Anda sedang mengerjakan sebuah pekerjaan penting, tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan bisa berakibat bocornya data perusahaan ke publik. Bagaimana sikap Anda? A. Menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem itu. B. Saat itu juga Anda menghentikan sistem itu juga. C. Melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan penggunaan sistem itu. D. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dulu kemudian menghentikan penggunaan sistem itu. E. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dulu kemudian melaporkan ke atasan tentang masalah pada sistem itu. Jawaban yang tepat adalah melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan penggunaan sistem itu. Jelas? Nomor 31. Saat Anda sampai kantor, atasan Anda tengah memarahi staf Anda. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menanyakan permasalahan kepada bawahan. B. Menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan.
C. Mempertemukan atasan dan staf Anda dalam sebuah pertemuan. D. Mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa yang salah dan benar di antara kedua belah pihak. E. Mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa hukuman apa yang pas dilakukan. Jawaban yang tepat adalah menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan. Cukup jelas? Nomor 32. Sebuah organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan, kerugian atau defisit yang cukup besar. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah A. Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan. B. Seharusnya pimpinan puncak dapat menindak tegas yang terlibat dalam masalah ini. C. Tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian tugas saya. D. Pastikan bahwa kepala keuangan bertanggung jawab penuh terhadap masalah ini. E. Perlu menjelaskan permasalahan kondisi keuangan perusahaan kepada seluruh jajaran organisasi agar dapat mengevaluasi kembali rencana pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan. Nomor 33. Berikut urutan proses pemilihan pasar yang benar adalah A. Positioning, targeting, segmentasi. B. Segmentasi, targeting, positioning. C. Targeting, segmentasi, positioning. D. Segmentasi, positioning, targeting. E. Targeting, positioning, segmentasi. Jawaban yang tepat adalah target, segmentasi, positioning. Jadi dalam pemilihan pasar yang benar itu adalah kita harus pertama pikirkan target dulu, kemudian segmentasi, kemudian positioning. Selanjutnya nomor 34. Kepuasan jangka panjang dapat terpenuhi dengan memperhatikan hal-hal berikut kecuali. Jadi ada kata kecuali. A. Diskon dan keuntungan. B. Diskon dan pelayanan purna jual. C. Pelayanan purna jual dan keuntungan. D. Kualitas produk dan kemudahan mendapatkan produk. E. Mudah mendapatkan produk dan kualitas produk. Jawaban yang tepat adalah diskon dan keuntungan. Jadi di sini adalah kata kuncinya kepuasan jangka panjang. Kemudian ada kata kecuali, ya, yaitu diskon dan keuntungan. Tidak mungkin jangka panjang kita diskon terus, kemudian tidak mungkin juga kita dalam berbisnis itu selalunya untung. Jadi jawaban yang paling tepat adalah diskon dan keuntungan. Nomor 35. Ada 4 unsur penting yang perlu diperhatikan oleh suatu perusahaan ketika memasarkan produknya. Keempat unsur tersebut yang biasanya disebut 4P, yaitu A. Promotion, person, place, product. B. Person, price, product, promotion. C. Power, place, person, promotion. D. Product, power, place, price. E. Product, price, promotion, place. Jawaban yang tepat adalah product, price, promotion, place. E, atau kita bisa singkat pro, place, ya. Jadi teman-teman bisa ingat 4 unsur penting yang perlu diperhatikan oleh suatu perusahaan ketika memasarkan produknya, yaitu pro, place, product, price, promotion, place. Nomor 36. Kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah adalah A.
kemampuan personalia, teknis, dan konseptual di bawah lower management. B. Kemampuan teknis melebihi lower management. C. Teknis melebihi lower management dan top management dan tidak ada keterampilan manusiawi. D. Konseptual melebihi lower management dan menekankan pada keterampilan manusiawi. E. Konseptual melebihi top management. Jawaban yang tepat adalah teknis melebihi lower management dan top management dan tidak ada keterampilan manusiawi. Cukup jelas? Nomor 37. Perhatikan tujuan dari fungsi-fungsi manajemen berikut. 1. Mengetahui jalannya program. 2. Mengetahui hasil pekerjaan. 3. Memberikan motivasi kerja. 4. Membagi pekerjaan. 5. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan pegawai. 6. Memperbaiki kesalahan yang dilakukan pegawai. Berdasarkan uraian di atas yang termasuk tujuan dari fungsi manajemen controlling ditunjukkan pada nomor. Jawaban yang tepat adalah A. Nomor 1, 2, dan 6. Saya kira cukup jelas. Nomor 38. Seorang staf HRD di sebuah instansi menawarkan kepada Anda bahwa Anda bisa diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Namun Anda diminta sejumlah dana agar proses tersebut berjalan lancar. Sikap Anda adalah A. Memberikan dana tersebut asal Anda bisa bekerja di perusahaan itu. B. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi. C. Mempertimbangkan tawaran itu. D. Melaporkan ulah HRD itu kepada pimpinan perusahaan. E. Menerima tawaran itu toh tidak ada orang yang tahu. Jawaban yang tepat adalah menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau dengan cara ikut seleksi. Cukup jelas? Nomor 39. Anda diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab sebuah tim di kantor. Padahal Anda merasa belum pantas sebab masih ada manajer yang dianggap lebih mampu. Sikap yang harus Anda lakukan adalah A. Menolak permintaan direktur tersebut. B. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran masukan dari manajer Anda. C. Menerima permintaan tersebut dengan senang hati. D. Menolak permintaan dan mengusulkan manajer Anda saja kepada direktur. E. Menerima tawaran tersebut agar Anda bisa naik jabatan sejajar manajer Anda. Jawaban yang tepat adalah mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari manajer Anda. Nomor 40. Nomor terakhir, saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya adalah A. Bekerja sendiri, yang penting tugas selesai. B. Mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dari tim kerja. C. Melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi. D. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. E. Menasehati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya. Jawaban yang paling tepat adalah membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Cukup jelas ya teman-teman? Baiklah teman-teman, semoga contoh-contoh soal tadi bisa menjadi referensi teman-teman guru honorer yang akan mengikuti seleksi P3K. Semoga berhasil. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like, subscribe, dan juga komen. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman. Barangkali teman-teman di luar sana membutuhkannya.
Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.